Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Pak Aam di channel Catatan Guru. Nah, di video kali ini Pak Aam akan melanjutkan penjelasan terkait tentang matematika ya, yaitu penjumlahan pecahan. Di video sebelumnya kita membahas tentang penjumlahan yang penyebutnya sama. Itu sangat mudah sekali ya. Bagi yang belum silahkan cek di bagian deskripsi, nanti linknya Pak Aam kasih di situ ya. Kemudian pada video kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan penyebut yang berbeda. Nah, misalnya seperti 1/2 ditambah 1/3. Nah, ini kan penyebutnya berbeda. 2 dengan 3. Tidak bisa kita langsung jumlahkan 1 tambah 1 ini langsung 2. Misalnya 3, ini tidak bisa ya. Tidak bisa. Jadi caranya tidak sama dengan video sebelumnya. Jadi kita akan bahas materi ini. Jadi kalian siapkan pulpen kalian sama buku coret-coret. Jadi langsung bisa praktek. Nanti di akhir video ada kuis atau latihan soal. Nanti kalian kerjakan. Latihan soal atau kuis tersebut kalian bisa kerjakan jika kalian benar-benar paham tentang materi ini. Oke, anak-anak sekalian, langsung saja. Misalnya contoh sederhananya. Ini adalah contoh yang paling sederhana ya. 1/2 ditambah 1/3 sama dengan berapa? Nah ya, ini nggak bisa langsung kita jumlahkan karena sekali lagi penyebutnya berbeda. Caranya sangat mudah sekali. Kalau Pak Am itu biasanya menggunakan, sebenarnya caranya untuk mencari penyebut agar sama itu biasanya menggunakan KPK ya, menggunakan KPK biasanya. Kemudian juga menjumlahkan ya, kelipatan, maksudnya kelipatan. Nanti ini 2 ditambah 2 ditambah 2, kemudian 3 ditambah 3 ditambah 3. Nah, cari nanti ada angkanya yang sama, jumlahnya yang sama. Kelipatan, ini kelipatan. Kemudian yang ketiga biasanya Pak Am langsung dikalikan menggunakan perkalian. Nah, ini biasanya Pak Am gunakan ini, gunakan perkalian. Cara ini ya, biar lebih cepat juga. Kemudian yang keempat, Pak Am menggunakan cara pembagian. Nah, pembagian. Nah, ini dua cara ini Pak Am akan ajarkan di sini ya. Jadi untuk KPK dan kelipatan nanti Pak Am akan buat video selanjutnya. Oke, di sini kita contoh di sini ya. Kita akan menggunakan cara yang ketiga. Ini sangat mudah sekali. Kalian nggak perlu banyak-banyak berpikir ya. Ini Pak Am biasanya kalau ada soal-soal juga Pak Am menggunakan cara ini kalau yang sederhana. Nah, caranya mudah. Agar sama, kalian kalikan aja ini. Kalikan 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 berapa? 6. Nah, ya, 6. Kemudian di sini kalian kalikan juga. Kalian kalikan. Nah, 1 kali 3 berapa? 3. Nah, karena ini penjumlahan, berarti ditambah. Ini dikalikan juga. 2 kali 1 berapa? 2. Oke, sudah sama kan? Tinggal dijumlahkan. Misalnya ini 2 tambah 3 sama dengan 5/6. Sudah selesai. Mudah kan? Nah, kita buat contoh lain. Oke ya, kita buat contoh lain. Misalnya contohnya adalah misalnya 4/5 ditambah 2/7. Nah, misalnya ya, menggunakan cara yang ketiga. Oke, langsung aja dikalikan. 7 kali 5 berapa? 35. Nah, ini kalikan. 4 kali 7 berapa? 28. Ditambah, ini kalikan juga. 5 kali 2 berapa? 10. Nah, kemudian lanjutkan aja, langsung dijumlahkan. Nah, misalnya
28 ditambah 10 berapa? 38 dibagi 35. Nah, ini bisa disederhanakan lagi. Kita jadikan pecahan campuran bisa. Ini sebenarnya sudah benar. Tapi nanti ada biasanya soal itu minta pecahan campuran seperti itu kan. Nah, kalau ini diminta pecahan campuran soalnya, kalian jadikan pecahan, kalian caranya menggunakan bagi kurung ya, seperti yang di video pertama. Jadi ini kalian tulis 38 dibagi 35. Berapa kali 35 kali berapa? Yang mendekati 8 tidak boleh lebih. Kalau 2 lebih ya. Kalau 2 kan 75. Berarti 1 sini. 1 kali 35 3. Jadi 3/35. Nah, jadi jawabannya adalah 3/35. Seperti itu. Sangat mudah ya anak-anak ya. Oke. Kita coba soal contoh lain ya. Contoh lain menggunakan yang teknik keempat tadi ya, menggunakan pembagian. Nah, misalnya contoh soalnya seperti ini. Contoh soal sebentar ya, Pak Amperi soal dulu. Nah, misalnya contoh soalnya seperti ini ya. 1/5 ditambah 7/15. Nah, ini bisa digunakan menggunakan cara KPK untuk untuk mencari penyebutnya ya. Bisa juga menggunakan perkalian. Tapi perkalian nanti hasilnya akan banyak sekali, jadi 45 di sini. Nah, kalau modelnya kayak gini, Pak Am menggunakan cara pembagian. Nah, kira-kira antara 5 dan 15 mana yang lebih besar? Ya, benar. Jawabannya adalah 15. 15 bisa tidak dibagi 5? Bisa kan? Kemudian 5 bisa tidak dibagi 5? Oke, bisa juga ya. Sekali lagi, kalian lihat nih, mana yang besar, mana yang kecil. Nah, kecil ini dijadikan sebagai pembagi. Nah, 15 bisa tidak dibagi 5? Bisa, dapat 3 kan? 5 bisa tidak dibagi 5? Bisa, dapat 1. Nah, tulis aja, berarti sini adalah angka yang paling besar, yaitu 15. Ya, 15. Nah, kalau sudah dapat 15 di sini, langsung saja kalian bagi 15 dibagi 5. Berapa jawabannya? 3. Nah, 3 ini kali 1 dikali ya. Ini dibagi 3 kali 1 sama dengan 3. Ini karena ini penjumlahan, tulis aja plus. Kemudian 15 ini kalian bagi lagi dengan 5 yang di sebelahnya. 15 bagi 15 dapat 1. 1 ini kalian kalikan dengan 7 di sini. Berarti 7. Nah, langsung aja tulis di sini 15. 3 tambah 7 sama dengan 10. Nah, karena ini di atas lebih besar, lebih kecil daripada di bawah, ini tidak bisa dijadikan pecahan campuran, tapi bisa disederhanakan nih. Nah, kira-kira bagi berapa? Ya, benar, bagi 5. Masing-masing dibagi 5. Oke, 10 bagi 5 dapat 2. 15 bagi 5 dapat 3. Nah, jawabannya adalah 2/3. Oke, mau contoh lagi? Oke, kita coba contoh yang lain ya. Misalnya ya ini misalnya ya, 1, ini contoh sederhana, 1/8 ditambah 2/16. Nah, kita pakai cara pembagian. Kalau dikali nanti hasilnya lebih besar. Nah, pakai cara pembagian, lihat antara 8 sama 16 mana yang paling besar, yaitu 16. Yang paling kecilnya berapa? 8. Oke,
8 ini jadikan pembaginya. Nah, 8 bisa tidak bagi 16? Bisa, paham? Dapat 2, benar. Berarti oke. 8 bisa tidak dibagi 8? Tentu bisa ya. Nah, berarti jawabannya di sini adalah penyebutnya 16. Nah, 16 kalian bagi dengan 8 dapat 2. 2 ini kalian kalikan dengan pembilangnya di atas. Nah, 2 kali 1 2. Ini karena ini penjumlahan, tulis saja penjumlahan sini tambah. Kemudian 16 bagi 16 berapa? 1 ini kalikan dengan 2 yang pembilang yang punya 16 ini. Berarti 2. Jadi 2 tambah 2 4 per 16. Nah, karena di atas lebih kecil dari di bawah, berarti tidak bisa jadikan pecahan campuran. Tapi ini bisa kita sederhanakan. Oke, kita sederhanakan dulu ya. Nah, kira-kira bagi berapa? Bagi 2. Oke, paham, bagi 2 ya. Coba kita bagi 2. Ini bagi 2. Ini bagi 2. Nah, 4 bagi 2 dapat 2. Kemudian 16 bagi 2 dapat 8. Nah, ini bisa tidak disederhanakan lagi? Bisa ya. Dibagi berapa? Bagi 2 lagi. Ini bagi 2 lagi. 2 bagi 2 1 per 8 bagi 2 4. Jadi jawabannya adalah 1 per 4. Oke, sudah paham ya? Dengan cara perkalian, dengan pembagian. Nah, nanti dipilih aja ya. Kalau bisa dibagi, ya dibagi. Kalau nggak bisa, langsung aja dikalikan. Oke, nanti untuk yang menggunakan KPK dan kelipatan, Pak Am akan buat video untuk berikutnya ya. Jadi nanti kalian akan pilih aja mana cara yang lebih mudah. Oke, langsung saja kalian keluarkan buku latihan kalian. Pak Am akan kasih soal untuk yang video ini ya. Jadi supaya kalian lebih paham juga, silahkan dicatat. Kita 4 soal saja. Bapak kasih 2 soal aja lah ya, karena di video pertama tadi sudah 4 soal ya. Ini Bapak kasih nomor 1. Ini misalnya contohnya adalah bentar ya. Oke, misalnya 4 per 7 ditambah 2 per 9. Nah, paham kasih clue ya. Ini nggak bisa kita pakai cara bagi karena 7 ini tidak bisa dibagi 9, ini tidak bisa dibagi 7 ya. Jadi pakai cara dikalikan aja nanti. Oke. Kemudian yang kedua, misalnya ini adalah 3 per 6 ditambah 4 per 24. Oke, nah ini paham kasih clue, bisa kalian menggunakan cara pembagian. Oke, silakan dikerjakan. Semoga kalian bisa dan benar jawabannya ya. Terima kasih. Bapak cukupkan sampai sekian aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa banyak latihan di rumah ya. Semoga pembelajaran daring ini meskipun waktunya singkat, kalian bisa paham. Kalau tidak paham, nanti tulis saja apa yang kalian belum paham, bagian mana di kolom komentar ya. Nanti Pak Am akan jawab atau langsung chat Bapak. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi, jika ini bermanfaat, silahkan di like, comment, share, dan pastikan anak-anak semua, teman-teman, telah subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar nanti supaya ketika kami update video terbaru, teman-teman atau anak-anak langsung mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.